Baik, untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang cross product. Jadi ada dot product, ada cross product, atau operasi dot dan operasi silang. Nah, sekarang pada cross product ini kita masukkan pada geometri atau geometric interpretation of cross product. Jadi penggunaan cross product ini pada suatu geometri. Nah, itu seperti apa? Ternyata bisa digunakan. Nah, di sini kalau saudara pernah menentukan luas suatu jajar genjang, nah itu bisa menggunakan cross product. Jadi apa yang kita akan lakukan hari ini, nah ini mencari luas suatu paralelogram. Paralelogram itu adalah jajar genjang. Jadi mencari luas dengan menggunakan konsep vektor. Nah, vektor menggunakan konsep cross product. Yaitu seperti apa? Nah, kita bahas di sini. Nah, di sini kita menggunakan Lagrange identity atau teorema Lagrange atau identitas Lagrange. Nah, ini jika U dan V itu adalah suatu vektor dalam ruang 3, nah, maka norm dari U cross V ini dapat digunakan pada geometric interpretation. Interpretation ini apa ya? Interpretasi. Itu terjemahannya itu pemberian kesan, ada pendapat, pandangan teoritis. Pandangan teoritis. Jadi pandangan teoritis cross pandangan geometri pada dengan cross product pada geometri itu mungkin artinya. Nah, ini menggunakan Lagrange identity dengan mengambil teorema 3.4.1. Teoremanya kan seperti ini kemarin pada teorema Lagrange. Nah, di sini menggunakan norm U cross V kuadrat, nah, itu sama dengan norm U kuadrat, norm V kuadrat dikurangi U dot V kuadrat. Nah, ini adalah teorema Lagrange. Nah, sekarang jika theta ini adalah suatu sudut antara U dan V, nah, jadi ini adalah sudut antara vektor U dan vektor V. U sama V itu adalah dua vektor pada ruang 3 tadi dikatakan depan. Maka U dot V nah, itu sama dengan norm U non V cos theta. Jadi persamaan ini kita masukkan pada persamaan 5. Persamaan 5 mana? Ini persamaan 5. Yang pertama ini. Nah, jadi kita masukkan. Nah, di sini U cross V kuadrat sama dengan norm U cross V kuadrat itu sama dengan norm U kuadrat, norm V kuadrat dikurangi norm U kuadrat, norm V kuadrat cos kuadrat theta. Ini dari mana? Dari sini. Bahwa U dot V kuadrat itu sama dengan U dot V tadi kan norm U norm V cos theta. Nah, tapi kan di sini ada kuadrat. Sehingga ini kuadrat. Nah, ini cos theta. Nah, sehingga ketemu norm
U kuadrat 0V kuadrat cos kuadrat theta dari sini. Nah, dari kuadrat ini. Ketemulah persamaan ini. Nah, sekarang ada apa ini? Norm U kuadrat V kuadrat. Ini norm U kuadrat V kuadrat. Nah, ini adalah kalau norm itu panjang. Panjang itu adalah suatu nilai. Nah, nilai itu adalah real. Nah, operasi bilangan real. Nah, salah satu sifatnya adalah sifat distributif. Kalau sifat distributif, nah berarti norm U kuadrat, norm V kuadrat, nah, dalam kurung, nah ini jadi 1 min cos kuadrat theta. Nah, ini, jadi dari sini, ini adalah sifat distributif. Nah, ini jadi didistributifkan. Nah, 1 min cos kuadrat theta, nah, pada materi trigonometri, kalau trigonometri mungkin kalkulus berapa ya? Kalkulus 1 ada atau tidak ya? Mungkin adalah di kalkulus 1 nah, tentang trigonometri bahwa sin kuadrat theta itu sama dengan 1 min cos kuadrat theta. Nah, ketemulah persamaan seperti ini. Bahwa norm U cross V kuadrat itu sama dengan norm U kuadrat, norm V kuadrat, sin kuadrat theta. Jika ada suatu sudut. Jadi ada suatu sudut theta, sehingga menggunakan sin kuadrat theta. Nah, selanjutnya, theta itu antara 0 sampai pi. Maka sin theta itu lebih besar dari 0. Nilai sin. Jadi antara 0 sampai 180, maka nilai sin theta itu lebih besar dari 0. Sehingga dapat kita tulis bahwa norm U cross V itu sama dengan norm U non V sin theta. Nah, jadi ini sama-sama dipangkatkan setengah atau sama-sama di akar. Nah, jadi ini di akar atau dipangkatkan setengah, tinggal norm U cross V. Nah, kenapa kok dipangkatkan setengah? Ini kan suatu nilai. Norm itu kan panjang. Begitu juga dengan ini suatu nilai. Norm itu adalah panjang. Jadi panjang vektor nanti menghasilkan suatu nilai. Sehingga bisa diakarkan. Sehingga persamaan kedua, nah itu seperti ini, bahwa norm U cross V itu sama dengan norm U non V sin theta. Jadi ini persamaan 5, ini persamaan 6. Nah, tetapi non V sin theta ini maksudnya apa ini? Panjang jarak dari paralelogram. Paralelogram itu adalah altitude itu tinggi, ding. Maaf. Tinggi itu adalah jajar genjang dari U dan V. Nah, pada gambar 3.4.4 ini. Ini ada suatu bangun paralelogram. Ada suatu vektor U dan ada suatu vektor V. Vektor U memiliki panjang yaitu norm U, vektor V memiliki panjang norm V. Ada suatu sudut theta. Ya, theta. Jadi di situ sudutnya kalau dia itu apa ya, paralelogram atau jajar genjang ya di antara 0 sampai 90 derajat. Tuh. Ini nilai tingginya ini itu adalah
0 V sin theta. Ini dari mana? Dari mana kok bisa tiba-tiba 0 V sin theta? Oke, T 0 V sin theta itu dari mana? Dari sini. Nah, dulu pada waktu segitiga, nilai trigonometri pada persamaan segitiga siku-siku, ini kan siku-siku ini kan tingginya, ini kan siku-siku. Nah, kalau di sini theta, nah di sini R, di sini X, di sini Y, nah, maka sin theta nah, itu sama dengan bagaimana? Depan miring. Kalau dulu itu pada waktu SMA, guru-guru matematika SMA itu mengatakan depan miring. Sin demi, depan miring. Sin depan miring. Tuh. Nah, itu untuk mempermudah dalam menyampaikan materi. Jadi di sini persamaannya bahwa sin theta itu sama dengan Y per R. Nah, begitu juga dengan ini. Theta di sini. Nah, jadi sin theta itu sama dengan apa? Depan miring. Tetanya kan di sini, berarti di depannya miring. Bahwa depannya apa? Kita ambil miringnya norm V. Nah, biar dia menjadi sin theta, ya berarti kita gunakan norm V. Norm V sin theta. Nah, ketemu akhirnya. Sin theta sama dengan sin theta. Nah ini. Nah, jadi didapatnya nilai norm V sin theta ini untuk tinggi dari jajar genjang itu dari sini, dari persamaan trigonometri. Sehingga ketemu bahwa tingginya itu adalah norm V sin theta. Nah, saudara tahu untuk mencari luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Nah, tinggi itu adalah suatu garis yang tegak lurus dengan alasnya. Garis yang tegak lurus dengan alasnya dan sampai menyentuh pada sisi atas, sisi yang sejajar dengan alas. Sisi yang sejajar dengan alas. Jadi ini kan, nah, akhirnya ketemulah. Ini adalah alas kali tinggi. Nah, alasnya berapa? Alasnya ini norm U. Jadi norm U tingginya norm V sin theta. Norm V sin theta. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, ketemulah. Ternyata bahwa norm U norm V sin theta ini adalah luas untuk rumus untuk mencari luas jajar genjang. Dan ini juga sama dengan nilai norm U cross V. Sehingga ada dua buah vektor, vektor U dan vektor V. Nah, jika memiliki initial point yang berhimpit, maka kedua vektor tersebut bisa dibentuk suatu bangun jajar genjang. Nah, jajar genjangnya seperti ini. Dan nilai norm dari cross kedua vektor itu adalah suatu luas dari jajar genjang. Jadi A itu adalah luas, nah itu adalah norm dari
U cross V. Nah, ini. Jadi dibentuk oleh dua buah vektor. Jadi seperti itu. Ternyata norm cross dari dua buah vektor itu merupakan luas dari jajar genjang yang dibentuk oleh dua vektor. Ini. Jadi seperti itu. Nah, ketemu. Oh, jadi seperti ini. Konsep dari cross product pada suatu vektor ternyata dapat digunakan untuk mencari luas suatu jajar genjang. Dapat digunakan pada konsep geometri. Jadi ada koneksi antara vektor dan geometri. Nah, seperti ini. Itu adalah suatu geometric interpretation of cross product. Jadi interpretasi geometri pada cross product. Jadi ternyata cross product dihubungkan dengan luas suatu jajar genjang. Ini teoremanya, jika U dan V adalah vektor dalam ruang 3, maka norm U cross V adalah persamaan sama dengan luas dari paralelogram atau jajar genjang yang ditentukan dari U dan V. Nah, itu ya. Jadi U dan V adalah vektor dalam ruang 3, maka norm U cross V adalah sama dengan luas dari jajar genjang yang ditentukan dari U dan V. Ini adalah suatu geometric interpretation of cross product. Nah, ternyata ini juga bisa digunakan, atau cross product ini atau konsep vektor ini juga bisa digunakan untuk mencari luas segitiga. Kalau tadi di atas norm cross product itu merupakan luas dari jajar genjang, nah sekarang konsep vektor ini digunakan untuk mencari luas segitiga. Nah, ini langsung digunakan pada contoh soal. Karena sebenarnya segitiga itu juga setengah dari jajar genjang. Dia ada sebuah segitiga, segitiga itu bisa dibentuk suatu jajar genjang. Kenapa? Karena jajar genjang itu terbentuk dari dua buah pasang garis yang sejajar. Jika ditarik garis tengah, maka terbentuklah dua buah segitiga yang sama. Belum tahu apakah sebuah jajar genjang jika dibagi dua akan membentuk dua buah segitiga yang sama. Nah, itu pembuktiannya di geometri. Silahkan bisa dibuktikan entah sama atau tidak, yaitu adalah PR. Bukan PR, ding. Maksudnya silahkan dipikirkan menjadi teka-teki di saudara, bisa ditanyakan nanti. Nah, tentukan luas dari segitiga yang ditentukan dari suatu titik P1 2, 2, 0, P2, negatif 1, 0, 2, dan P3, 0,4, 3. Jadi suatu segitiga yang dibentuk pada 3 buah titik. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi P1, P2, dan P3. Nah, ini kan dari dua vektor membentuk suatu
jajar genjang. Nah, saat dia dibagi tengahnya, bentuk suatu segitiga. Ini. Nah, vektornya ini jelas. Vektornya P1, P2. Ini vektornya P1, P3. Ini vektornya adalah vektor P1, P2, dan vektor P1, P3. Oke. Kalau menentukan vektor P1, P2 bagaimana? Nah, komponen-komponen yang bersesuaian dari komponen P2 dikurangi komponen P1. Ya. Jadi saya ulangi lagi, ini materi di awal. Jadi vektor dari P1, P2 itu adalah komponen-komponen yang bersesuaian dari P2 dikurangi komponen dari P1. Kalau P1, P3 berarti komponen-komponen bersesuaian pada P1 dikurangi pada komponen dari P3. Nah, ketemulah P1-nya vektor dari negatif 3, negatif 2, 2. Nah, P3-nya itu adalah negatif 2, 2, 3. Nah, ketemu kan? Nah, dari 3 buah titik ini terbentuk gambar seperti ini yang saudara lihat. Kalau gambar seperti ini kan jelas. Berarti ini kan jajar genjang. Ya kan? Ini adalah sebuah jajar genjang. Nah, kalau jajar genjang tadi, rumusnya seperti apa? Norm P1, P2, cross P1, P3. Ini norm panjang dari cross product. Nah, sini diketahui didapat ternyata P1, P2 cross P1, P3 itu hasilnya adalah negatif 10,5, negatif 10. Bagaimana caranya? Masa lupa dengan materi minggu kemarin. Bagaimana menentukan suatu nilai vektor dari cross product. Nah, dengan menggunakan determinan juga boleh. Karena kalau cross itu menghasilkan suatu vektor. Kalau dot itu menghasilkan suatu nilai. Ketemu bahwa cross produknya adalah negatif 10,5, negatif 10. Nah, setelah cross product ini diketahui, nah ini kan separuhnya, setengah dari jajar genjang. Nah, jadi jelas di sini setengah norm P1, P2 cross P1, P3. Nah, ini adalah apa itu normnya. Nah, jadi normnya sama dengan akar negatif 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah negatif 10 kuadrat. Nah, ini kan, jadi di sini akar 100 tambah 25 tambah 100. Hasilnya akar 225. Nah, akar 225 itu sama dengan 15. Maaf. Nah, 15. Jadi ini kan norm P1, P2 cross P1, P3 itu adalah 15.
Nah, jadi 15 per 2 atau sama dengan 7,5 satuan luas. 7,5 boleh, 15 per 2 juga boleh. Jadi luas segitiganya adalah 15 per 2 atau sama dengan 7,5. Ini adalah untuk mencari luas segitiga yang dibentuk dari tiga buah titik. Nah, dengan menggunakan konsep vektor ternyata bisa. Nah, ya, ini adalah geometrical interpretation. Nah, ini adalah skala triple product. Oke, kita coba dulu ya. Nah, silahkan saudara coba tentang itu tadi, parallelogram. Find the area of the parallelogram determined by U and V. Ini V-nya hilang. V. Oke, silahkan dikerjakan. Ini A, B sama C. A, B sama C. Silakan dikerjakan, tentukan luasnya. Berapa luas paralelogram? Paralelogram itu jajar ginjang. Berikutnya juga yang nomor 4. Tentukan luas segitiga. Nah, luas segitiga dari 3 buah titik P, Q, R. Nah, tentu. Silakan saudara coba nomor 4 dan nomor 5. Ingat ya, dicoba beneran. Jangan hanya oh yowes gitu. Untuk memperdalam pemahaman saudara. Jadi silakan dicoba. Meskipun saya tidak tahu saudara coba atau tidak, tapi tolong dicoba. Jadi nanti biar bisa.